Si Pak Ustadz Sanihu Munir, jangan lagi berdebat tentang iman Kristen terus dong. Buka topik yang sifatnya dua arah. Oke, shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Mari dalam bagian ini kita sama-sama menyimak satu cuplikan video dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Ya, jadi saya sangat apresiasi para pendebat-pendebat muda para kristolog muda yang bersemangat sekali untuk melakukan debat, terutama debat Islam melawan Kristen. Namun saya melihat satu kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah dari topik. Topiknya itu sepertinya topik diskusi atau topik bukan topik seminar, bukan topik debat. Seharusnya kalau menentukan topik itu topik debat lah, jangan topik ceramah. Misalnya Yesus dalam Islam dan Kristen, itu bukan topik debat, itu topik ceramah atau topik seminar itu. Harusnya kalau kita mau berdebat itu harus plus lawan minus. Benarkah Yesus itu Tuhan? Nah, itu begitu. Itu baru debat. Lalu saya melihat pula kelemahan dalam debat-debat yang ada itu. Moderator mengatakan, oke, siapa yang memulai? Itu tidak boleh. Di dalam debat itu karena plus dan minus, maka yang berbicara duluan adalah yang plus. Bagaimana mau di counter kalau tidak ada pernyataan? Nah, kelemahannya daripada Kristen ini adalah menganggap bahwa ayat yang dibacakan itu adalah sebagai bukti. Padahal itu baru klaim. Ini adalah kelemahannya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa itu kelemahan adalah contohnya debat dengan Diki Gadas. Bukan debat, tapi saya mengcounter video Diki Gadas yang mendukung tentang ketuhanan Yesus dalam ayat Alkitab. Di mana kelemahan Diki Gadas adalah ketika saya menantang Diki Gadas, buktikan bahwa Yesus itu Tuhan dengan hadiah 25 juta rupiah. Yang berkata seperti itu siapa? Saya menantang. Oh, Ustadz Sanihu. Oke. Jadi saya sudah siap untuk mentransfer 25 juta asal dia bisa buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sanihu Munir. Nah sekarang pertanyaannya begini, perlukah untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan? Bagi saya secara pribadi pada konteks tertentu memang tidak perlu untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena sejak semula dia adalah Tuhan. Jadi untuk apa lagi dibuktikan? Ini pada konteks tertentu ya. Dan salah satu, mungkin kalian pernah menonton videonya Ustadz Sanihu Munir ini. Salah satu argumentasinya yang mana ia menyampaikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan adalah karena Yesus makan dan karena Yesus minum. Padahal di dalam keyakinan iman Kristen pun, Yesus itu diterima, diakui berdasarkan pernyataan Alkitab. Ia sempurna dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi juga sempurna dalam keadaannya sebagai Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, tentu saja ia makan, ia minum. Seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Ustadz Sanihu Munir ini. Dan kemudian sebenarnya begini teman-teman. Kan orang-orang seperti Ustadz Sanihu Munir ini biasanya mereka hanya akan menggunakan beberapa ayat di dalam Alkitab yang kalau mereka tafsirkan atau yang kalau mereka nilai ini akan menguntungkan mereka untuk membangun argumentasi. Sebenarnya cara bernalar seperti ini memberikan kita akses bagi orang Kristen untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya Yesus itu adalah Tuhan. Kalau mereka menggunakan ucapan-ucapan Tuhan Yesus, lalu melaluinya mereka membuat sebuah tafsiran bahwa Yesus adalah seorang nabi, bahwa Yesus adalah manusia biasa, maka kalau mereka andaikan saja mereka jujur dan berani untuk menerapkan standar tunggal, bukan standar ganda, maka silakan juga baca dan pelajari ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang lain, yang mana itu secara jelas menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Dan secara khusus kepada teman-teman saya yang beragama non-Kristen, ataupun kepada para mualaf, ataupun kepada oknum-oknum ustadz yang sering sekali membicarakan tentang Alkitab, perlu untuk Anda ketahui bahwa Yesus hadir di kalangan orang Yahudi. Dan karena itu ketika ia membicarakan ataupun memberitahukan tentang identitasnya yang sejati,
tentu saja ia akan menggunakan cara-cara yang relevan sesuai dengan konteksnya. Jadi Anda tidak boleh memaksa, oh harusnya Yesus berkata begini, berkata begitu untuk memberitahukan bahwa dia adalah Tuhan. Ingat, Yesus hadir di kalangan masyarakat Yahudi dan ia berkomunikasi secara relevan sesuai dengan yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, bukan seperti yang Anda mau. Karena Anda adanya di Indonesia, sedangkan dia pada zaman itu adanya lahirnya di kalangan orang Yahudi. Nah, kemudian mari kita baca satu bagian Alkitab. Di dalam kitab Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-33, begini firman Tuhan. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja. Jadi perhatikan ya, mengenai cara berpikir bahwa Yesus itu hanya seorang manusia saja, itu bukan argumentasi yang baru, tetapi sejak awal orang-orang Yahudi ini pun juga telah mengatakan hal yang demikian. Bukan berarti apa yang mereka ucapkan ini adalah benar adanya. Perhatikan nanti bagaimana Tuhan Yesus menjawabnya. Sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, perhatikan ya, sebab dari sekelompok orang-orang Yahudi yang tidak percaya ini mau melempari Yesus dengan batu, alasannya adalah karena sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Perhatikan, mengapa mereka berkata demikian? Mengapa mereka mengatakan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Ini karena ucapan Yesus di ayat sebelumnya. Perhatikan ini Ustaz Sanyo Munir ya. Di dalam ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang berhak memberikan hidup kekal selain daripada Allah sendiri? Dan untuk ini Tuhan Yesus kembali menegaskannya di dalam ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Karena itulah orang-orang Yahudi ketika mendengar pengajaran yang demikian, baik di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, orang-orang Yahudi mengerti dan memahami yang sedang dibicarakan oleh Yesus adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Karena itulah ia berkata di dalam ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Siapa yang memiliki wewenang untuk menganugerahkan hidup kekal selain daripada Allah sendiri? Dan karena itulah orang-orang Yahudi atau sekelompok orang Yahudi yang tidak percaya ini menjadi marah. Mereka mengerti dengan jelas apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Nah, mungkin nanti sebagian dari teman-teman kita yang beragama non-Kristen, oh itu kan bukan Tuhan Yesus langsung memberitahukan dirinya, aku adalah Tuhan. Hei, dengar. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Yesus itu hadir di kalangan masyarakat Yahudi dan orang Yahudi ini tahu tentang Allah karena mereka adalah umat pilihan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Jadi ketika Tuhan Yesus berkomunikasi dengan mereka pun memberitahukan tentang identitas yang sejati, ya Tuhan Yesus tidak harus menggunakan cara seperti yang Anda mau. Tentu saja ia harus menggunakan cara yang relevan sesuai dengan yang diketahui, yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Oke teman-teman, terima kasih. Dan mengenai uang 25 juta yang disampaikan oleh Ustaz Sanyo Munir ini, sebenarnya hanya ocehan-ocehan semata aja. Karena pada dasarnya dia sudah tahu. Karena pada akhirnya kan mereka menerapkan satu standar, oh kamu harus bisa membuktikan Yesus adalah Tuhan sesuai dengan yang saya mau. Jadi mengenai omongan, oh nanti dikasih 25 juta itu ocehan-ocehan saja. Karena pada akhirnya akan kembali kepada standar yang mereka terapkan.